Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Di tanggal 19 adalah kita ketahui di sana adalah adanya proses pemakaman kedua korban. Selayaknya kita sebagai manusia, ada rasa toleransi, ada rasa kebersamaan, dan ada rasa lebih kepada beretika. Selayaknya kita adalah menghadiri pemakaman, apalagi kalau kita misalkan berhubungan tetangga dekat, ya, tetangga, jangankan tetangga dekat, tetangga jauh saja kalau kita kenal, kita berusaha untuk hadir. Emang kita ketahui bahwa ada beberapa saksi yang memang tidak menghadiri proses pemakaman. Pada awalnya mereka ada di sana. Ya. Artinya pada saat mereka ada di sana, kita yakini bahwa mereka itu ikut toleransi, ikut berusaha untuk toleran terhadap kedua almarhumah. Nyatanya mereka memang pagi-pagi ada di sana. Kita ketahui yaitu Danu, Kosasi, Wahyu, dan Opik, juga Pak Dedi. Paginya mereka ada di sana. Berarti itu secara tidak langsung mereka sudah empati terhadap kedua korban, apalagi kedua korban adalah katakanlah orang yang memang pimpinan mereka, ya. Ibu Tuti almarhumah itu adalah pimpinan mereka. Katakanlah mungkin ini bosnya lah, seperti itu, ya, pimpinan. Dan mereka sudah berempati datang ke sana di pagi hari. Tapi apa yang membuat mereka berpindah tempat kepada TKP, yang nyatanya mereka standby di SMA 1. Atas perintah yang kita lihat adalah atas perintah seseorang untuk standby di sana. Entah apa yang dikatakan secara jelas, karena di media kadang-kadang beda-beda, ya. Apakah memang untuk mengawasi TKP? Lantas kenapa harus diawasi? Tanggal 19, apakah tidak ada pihak daripada kepolisian? Di sana ada 3 kejadian, atau 3 peristiwa, atau 3 kegiatan di tanggal 19. Proses pemakaman, pagi-pagi tanggal 12-nya ada saksi yang standby di sekolah, dan sorenya ada saksi-saksi yang masuk ke TKP. Kita ketahui di sana ada Pak Mulyana, Pak Yosep, Pak Arif, kemudian ada beberapa lagi, ya, Yoris. Itu tanggal 19. Kembali lagi sekarang adalah rasa empati yang tadi saya sampaikan, sebenarnya mereka sudah laksanakan, tetapi mereka berubah menjadi pindah tempat ke SMA 1 atas dasar perintah. Apa yang ada di benak mereka pada saat mereka mendapatkan perintah untuk menjaga TKP? Padahal ini adalah proses pemakaman, proses yang dibilang perpisahan terakhir. Dan itu adalah orang dekat dari mereka. Karena itu adalah mereka yang selalu bersama tiap hari di pekerjaan itu. Sekarang perpisahan terakhir, tapi mereka bisa terkalahkan, tidak menghadiri pemakaman atas dasar perintah. Nah, ini ada kekuatan apa sehingga mereka tidak sanggup untuk menolak? Karena kita lihat di media, ada mereka diperintahkan. Danu diperintahkan oleh Yoris, kemudian Danu meminta tolong katanya supaya ditemani oleh Pak Wahyu dan teman-teman yang lain berangkat ke sana bareng-bareng. Ini kenapa mereka kok bisa susah untuk menolak, atau memang ada kebiasaan yang memang susah ditolak?
apakah memang Pak Yoris ini mempunyai sifat ketegasan yang sangat tinggi sehingga membuat mereka tidak bisa menolak. Padahal kan itu acara pemakaman. Walaupun sebenarnya secara etika atau secara secara nalar gitu ya. Kenapa Pak Yoris juga memerintahkan mereka? Padahal ini kan mau ada acara pemakaman. Selayaknya harusnya mereka bareng-bareng ke sana untuk mengiringi kepergian kedua almarhumah harusnya ya. Lupakanlah TKP karena TKP sudah diproses identifikasi. Satu hari sudah dilakukan proses identifikasi seharian penuh sampai malam. Apalagi yang harus dipikirkan sebenarnya. Ya, kenapa Pak Yoris mempunyai pemikiran untuk standby di sana? Apa alasannya sehingga terpikir? Nah, ini sebenarnya yang menjadi bagi saya adalah suatu kejanggalan. Apa yang ada di pikiran Pak Yoris sehingga menyuruh? Padahal diketahui proses identifikasi sudah dilakukan di tanggal 18 sampai malam hari itu. Nah, ini yang jadi pemikiran saya secara pribadi. Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh Pak Yoris tentang TKP? Dan di luar juga dugaan yang standby di TKP di tanggal 19 bukan hanya Danu, Dedi, Kosasi, Wahyu, Opik. Ada lagi saksi lain. Saya kurang tahu apakah ini dijadikan saksi apa tidak. Tetapi ada salah satu seorang yang ada di TKP juga di tanggal 19. Berarti yang bersangkutan tidak menghadiri proses pemakaman. Dan yang kita ketahui di percakapannya Danu dengan Kang Heri Susanto, Danu menyebutkan seseorang itu siapa. Masih kerabat daripada Pak Yoris. Ada di sana. Padahal ini proses pemakaman. Begitu banyak orang-orang yang standby di tanggal 19 di depan TKP, memantau TKP. Apa yang dipantau? Apa yang dipantau? Ya, inilah sesuatu hal yang tidak masuk di akal menurut saya pribadi. Ya, kenapa mesti harus dipantau TKP? Sudah ada polis lain, jelas-jelas tidak boleh ada orang masuk ke sana. Saya juga tidak tahu apakah di sana ada pihak kepolisian yang standby, saya juga tidak tahu. Tetapi jelas dengan kejadian informasi disampaikan bahwa tanggal 19 ada Banpol masuk, dengan Danu masuk, jelas berarti tidak ada polisi di sana. Dan jika ada polisi di sana, jelas tidak boleh masuk. Nah, inilah keruwetan sebenarnya. Beberapa orang ada di sana, termasuk satu orang lagi juga ada di sana. Dan ini informasi terbaru sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya belum ada informasi orang tersebut ada di sana. Baru sekarang-sekarang, itu pun setelah disampaikan oleh Danu di podcastnya Heri Susanto. Ada seseorang yang memang juga standby di sana. Kalau saya mendapatkan informasi dari Pak Dedi, karena katanya orang itu mengatakan, saya ningali kamu di situ pakai baju putih. Gitu. Oke, inilah sekelumit saja di malam hari ini adalah ternyata bukan hanya DWKO yang ada di sana, tapi ada orang lain juga, satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.